Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi kali ini yaitu menentukan masalah untuk suatu perdebatan. Debat. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata debat. Atau kalian sudah pernah melakukan debat sebelumnya? Biasanya kalian lihat debat itu di acara apa sih? Di acara TV banyak sekali ya acara debat. Nah, untuk pengertian debat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat merupakan pembahasan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan menurut ahli komunikasi yaitu Asidi Dipodjo, debat adalah proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen, memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan berdebat atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan itu menjadi yakin dan berpihak padanya. Nah, itu tadi pengertian dari debat ya. Nah, kita kan akan menentukan masalah untuk suatu perdebatan. Nah, untuk menentukan masalah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan masalah untuk debat. Yang pertama, menarik para peserta. Suatu masalah akan menarik peserta apabila bermanfaat, baik itu bagi para peserta itu sendiri maupun bagi masyarakat. Yang kedua, mengandung banyak perdebatan. Dan yang ketiga, aktual atau sedang hangat dibicarakan masyarakat. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan untuk mencari masalah atau menentukan masalah dalam debat, yang pertama harus menarik ya. Perlu diperhatikan untuk menentukan masalah debat yang kedua yaitu sesuai pengetahuan para peserta. Nah, sementara apapun masalah yang diperdebatkan, jika masalah tersebut tidak sesuai dengan pengetahuan para peserta, masalah tersebut bukannya terpecahkan, melainkan hanya akan menjadi bahan perdebatan makin menyesatkan. Nah, makanya untuk menentukan masalah debat itu harus disesuaikan ya dengan pengetahuan para peserta. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan ketiga yaitu sesuai dengan waktu dan kondisi. Hal yang perlu diperhatikan keempat yaitu memiliki kejelasan. Nah, kejelasan suatu masalah dapat dilihat dari satu gagasan sentralnya maupun ruang lingkupnya. Nah, untuk masalah ini harus jelas dan tidak bertele-tele. Nah, ini ada contoh ya. Contoh masalah yang jelas dan juga tidak jelas. Ini yang nomor 1 ini jelas ya, belajar yang efektif tentang menghadapi ujian akhir. Di sini tidak jelas karena ini belajar efektif tentang apa, tidak jelas. Kemudian ini jelas karena tidak bertele-tele ya. Ini bertele-tele karena di sini membahas tentang kemacetan lalu lintas menjelang hari libur oleh kendaraan umum dan pribadi di depan sekolah. Ini nggak perlu ya kendaraan umum dan pribadi di depan sekolah, soalnya kalau kemacetan lalu lintas itu pasti tentang kendaraan umum dan pribadi. Nah, ini terlalu bertele-tele yang nomor 2. Kemudian ada langkah-langkah dalam sebuah kegiatan debat. Nah, dalam debat ini ada langkah-langkahnya, jadi tidak sembarangan melakukan debat agar terstruktur dan sistematis. Untuk langkah pertama, menentukan masalah. Nah, seperti tadi ya, tadi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan masalah. Tadi sudah dibahas. Langkah pertama menentukan masalah, kemudian langkah kedua, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Kemudian langkah ketiga, menampung pendapat dari berbagai sudut pandang melalui sesuatu perdebatan. Kemudian langkah keempat, bersama mengkaji cara penyelesaiannya. Nah, ini bersama-sama ya mengkaji cara penyelesaian masalah yang didebatkan. Kemudian langkah yang kelima, dapat kesepakatan
dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Kemudian langkah yang keenam, jadwalkan untuk melakukan evaluasi tindak lanjut keberhasilan. Nah, ini ya langkah-langkah dalam sebuah kegiatan debat. Jadi untuk kegiatan debat ini tidak asal-asalan, tapi ada langkah-langkahnya. Nah, itu tadi materi untuk menentukan masalah suatu perdebatan. Jika ada yang belum jelas, boleh ya tanya di kolom komentar. Sekian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.